Alhamdulillahi Rabbil Alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, apa kabarnya? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk berada di taman-taman surganya di dunia. Mudah-mudahan Allah yang telah memudahkan kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan kelak di hari akhirat sungguh-sungguh memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ibu-ibu sekalian, dan ini merupakan kajian kita sebelum terakhir. Bulan depan kita sekaligus penutupan, ya Bu ya. Kita penutupan insyaallah tanggal 9 April, karena Mei hari Selasa kedua sudah masuk bulan Ramadan kaidah. Jadi kita bulan besok sekalian penutupan insyaallah. Gitu ya Bu ya. Jadi kita kalau hitung-hitung nih setahun nih kita belajarnya 9 kali lah. Kira-kira kapan pinternya ya Bu? Insyaallah, mudah-mudahan. Kalau diamalin cepet pinternya insyaallah. Baik teman-teman sekalian, ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, hari ini kita sampai di bab Adabul Wudu dari kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin kita udah bahas mengenai tata cara di kamar mandi ya Bu ya. Nah ini udah selesai. Sekarang kita bahas mengenai adab kita dalam berwudu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah karuniakan sekali lagi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada pengamalan, ilmu yang membuat kita semakin mengerti jalan menuju surga, untuk kemudian ditempuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara memasukinya insyaallah. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai kajiannya, kita baca dulu niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأولي الكون أجمعين. ونخصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وكيل المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحي عبد الله بن أبي بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ووصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب راتب الحي عبد الله بن علي الحداد أحمد بن زين الحبشي معلم الحبشي ثم إلى روي صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى رواية أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul wudu. Adab atau tata cara berwudu. Kalau adab tuh Bu berarti masuk di situ rukun, masuk di situ sunnah,
masuk di situ pembahasan mengenai apa yang nggak boleh dilakukan, perkara-perkara makruhnya gitu ya. Adab itu tata cara. Jadi tata cara itu masuk baik tata cara wajib maupun tata cara sunnah. Adabul wudu, adab tata cara berwudu. Faida faraghta minal istinja, kalau kamu udah selesai dari istinja, halaman 13 yang bahasa Arabnya belakang ya. Faida faraghta minal istinja, apabila kamu telah selesai beristinja, fala tatruki siwak, maka jangan tinggalkan bersiwak. Siwak itu apa? Sikat gigi. Ibu sekalian, sebelum wudu sikat gigi dulu. Baik sikat giginya itu pakai sikat gigi, sikat dengan odol, atau sikatnya aja nggak pakai odol, atau pakai kayu siwak. Ya Bu ya, kayu siwak, Ibu pernah tahu kan? Nah itu boleh, semuanya nggak apa-apa. Fa innahu mutahharatun lil fam. Fa innahu, boleh bacanya mathaharatun, boleh mutahhiratun. Karena sesungguhnya siwak itu mutahhiratun, dapat mensucikan, atau mathaharatun menjadi penyucian, alat menyucikan, lil fam, untuk mulut. Karena siwak itu merupakan perkara yang dapat mensucikan, membersihkan mulut kita, atau juga karena alat siwaknya itu adalah alat yang bisa membersihkan mulut kita. Wa mardatun lirrabb, dan juga merupakan perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa muskhitatun lisyaitan, dan bikin gerah, bikin sebel, bikin marah sama setan. Ini hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam dari mathaharatun lil fam, mardatun lirrabb, muskhitatun lisyaitan. Wa salatun bisiwakin, ini juga hadisnya Nabi, makanya sama beliau dikasih tanda petik ya, karena merupakan hadisnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Wa salatun bisiwakin, dan salat yang kamu mengerjakan siwak sebelumnya, bersiwak sebelumnya, artinya salat dengan keadaan mulut yang bersih. Karena habis disiwakin, habis dibersihin, itu afdal, lebih baik min sab'ina salatin, daripada 70 salat bila siwakin, tanpa bersihin mulut lebih dahulu. Mulutnya bau, mulutnya banyak banyak sampahnya di mulutnya, banyak sisa-sisa makanan di mulutnya, kemudian sholat. Nah ini, satu sholatan dengan siwak lebih bagus daripada 70 sholat tanpa siwak. Waruya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak karena khawatir memberatkan kepada umatku, kalau enggak karena khawatir memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak, aku akan memerintahkan mereka, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka, bisiwaki, untuk mengerjakan siwak, untuk gosok gigi, fi kulli sholatin, pada setiap akan mengerjakan sholat. Wa anhu, dan diriwayatkan pula dalam hadis yang lain, sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak, aku berulang-ulang kali diperintahkan untuk siwakan, untuk gosok gigi.
Hatta khasyitu, sampai aku khawatir an yuktab alayya, difardukannya siwak kepadaku. Jibril bolak-balik perintahkan aku bersiwak, kata Nabi, sampai aku takut siwak ini jadi wajib. Kalau udah selesai siwakan, tsumma majlis lil wudu, kemudian duduklah untuk mengerjakan wudu, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap ke arah kiblat. Ala maudi'in murtafi', di tempat duduk yang tinggi, kaila yusibaka rasyas, sehingga kamu nggak kena percikan-percikan air. Waqul, bacalah ketika sudah ngadep air nih, bacalah ketika akan berwudu ini, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Aku berlindung kepada Allah min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikannya setan. Wa a'udzubika rabbi, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah, ayyahdurun, dari kehadirannya setan. Tsumma ghsil yadayka thalathan, kemudian basuhlah kedua tanganmu dulu 3 kali. Qabla an tudkhiluhumul ina, sebelum sebelum kamu memasukkan kedua tanganmu ke dalam tempat air. Waqul, bacalah ketika itu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu al-yumna, kebaikan, wal barakah, dan keberkahan, wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minasyu'mi, daripada keburukan, wal halakah, dan dari kehancuran. Tsumma raf'al hadas, wallahu a'lam bishawab. Sehingga sekalian, kita sampai di bab wudu. Apa sih wudu itu? Wudu itu berasal dari kata-kata wada'ah, yang artinya adalah al-jamal, yang artinya adalah keindahan. Jadi wudu itu indah, Bu. Biar kamu menghadap Allah itu seger, biar kamu ngadep Allah itu bersih. Ibu-ibu sekalian, kalau nggak pakai wudu, kita bangun-bangun tidur, mana bau, mana ileran, mana belekan, ya. Kemudian kita langsung Allahu Akbar, kan nggak pantas tuh, nggak pantas. Karena ya kemudian wudu sesuatu yang indah untuk persiapan mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, semacam persiapan upacara, gitu ya. Nah, kita kan kalau mau ngadep sama sesuatu yang penting ada ritualnya dulu. Nah, itu wudu seperti itu. Wudu adalah persiapanmu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena ia adalah suatu hal yang memang indah, maka wudu disebut dengan kata-kata wudu. Sedikit sekalian, berasal dari kata-kata wada'ah yang artinya adalah keindahan. Secara arti istilah yang biasa dipakai tuh, kita nggak bisa pakai misalnya mau nanya, saya udah cakep belum, saya udah indah belum, kita bilang saya udah wudu belum. Nggak gitu, karena bahasa wudu sudah dipakai sesuai dengan istilah, bukan pakai kata-kata bahasa lagi, gitu kan? Kamu udah wudu? Udah, saya mah selalu cakep kok. Nggak bisa gitu, nggak bisa dipakai, karena istilah kata wudu sudah memang dipakai sesuai dengan arti istilahnya. Apa arti istilahnya? Ghusl a'dha makhsusah biniyatin makhsusah. Wudu secara arti istilah adalah membasuh atau mengusap. Membasuh, kebanyakannya membasuh ya Bu ya. Ada juga yang mengusap, yaitu mengusap kepala sama mengusap telinga. Sisanya yang lain membasuh. Membasuh anggota badan yang tertentu. Anggota badan yang tertentu. Biniyatin maksusah, dengan niat yang tertentu juga. Gitu ya. Membasuh anggota badan tertentu dengan niat yang tertentu. Gitu. Jadi secara arti bahasa berasal dari kata-kata wada'ah yang artinya adalah jamal,
Biasa juga wudu itu dipakai untuk arti bahasa juga, artinya mengalirkan air. Bu, ngalirin air itu juga disebut sebagai wudu. Makanya ada hadisnya Nabi, inna min asbabil ghina al-wudu qabla al-akal wa ba'dahu. Sesungguhnya salah satu dari penyebab kaya, penyebab cukupnya orang adalah berwudu sebelum makan dan sesudah makan. Tapi tidak pernah ada keterangan hadis yang mengatakan bahwa Nabi berwudu sebelum makan dan sesudah makan. Para ulama kemudian mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan wudu di situ bukanlah wudu untuk wudu seperti yang ibu-ibu biasa dari basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Akan tapi yang dimaksudkan dengan wudu, halo, yang dimaksudkan dengan wudu di situ adalah mengalirkan air kemana? Ke tangan. Jadi ada hadis Nabi bunyinya, salah satu dari penyebab kekayaan, penyebab kecukupan adalah dengan kamu berwudu sebelum makan dan sesudah makan. Artinya berwudu di situ bukan wudu kayak basuh muka, basuh tangan gitu, bukan. Tapi cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Ibu kalau mau makan cuci tangan apa enggak? Habis makan cuci tangan apa enggak? Kalau makannya pakai, tapi kalau makannya pakai sendok nggak pakai ya, nggak pakai cuci tangan ya. Kalau makannya pakai sumpit nggak pakai cuci tangan kan. Kalau makannya pakai sutil nggak ada ya makan pakai sutil. Nah itu teman-teman saya sekalian. Jadi kita kalau makannya pakai sendok nggak pakai cuci tangan gitu. Nah dalam hadis ini juga mengatakan bahwa salah satu penyebabnya kecukupan, artinya Allah akan bagi kepadamu kecukupan kalau kamu memaksimalkan syukur. Salah satu dari bentuk syukur itu adalah dengan kamu kalau makan pakai tangan, itu lebih mendekatkan kepada arah syukur dan lebih membuat sehat. Kenapa gitu? Saudaraku sekalian, kenapa kalau makan pakai tangan lebih sehat daripada kalau makan pakai sendok? Salah satunya, satu ya. Orang kalau makan pakai tangan itu di ujung jari-jari kita ini, ibu-ibu sekalian, terdapat enzim pelumat makanan. Nih, di jari-jari kita ini, ujung-ujungnya ini ada namanya enzim pelumat makanan yang membuat makanan lebih cepat basi kalau disentuh sama tangan. Betul nggak? Ibu-ibu suka dibilangin kan, jangan sentuh makanan pakai tangan, nanti cepet basi. Emang benar bu, obokin aja kuah, bentaran lagi juga basi itu, gitu. Jadi makanan tuh kalau disentuh pakai tangan lebih cepet basi dibandingkan kalau disentuh sama sendok. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala mensunahkan kita makan pakai tangan, ya, adalah untuk bahwa orang kalau makannya pakai tangan lebih sehat, sebab baru di tangan aja udah mengalami salah satu dari proses pencernaan. Jadi baru di tangan aja tuh udah ada proses pencernaan berupa makanannya jadi lebih cepat dibusukin pakai tangan kita itu, ibu-ibu sekalian. Masuk ke mulut, itu lebih mudah untuk dikunyahnya karena udah mengalami satu proses pencernaan sebelumnya. Habis itu kemudian kita telan lebih mudah lagi, gitu kan bu ya. Apalagi kalau ngunyahnya secara benar, ya bu ya. Artinya jangan buru-buru makannya, baru kunyah bentaran udah langsung main telan aja. Kecuali yang memang nggak perlu dikunyah, seperti ketika ibu-ibu minum air. Kamu minum air lama banget, iya saya kayak kunyah dulu. Itu nggak bisa, nggak perlu ya bu. Tapi kalau makanan-makanan itu perlu ada pengunyahan yang benar gitu kan. Salah satu yang diajarin Nabi, masukin makanannya jangan terlampau banyak, gitu. Sebab kalau makan terlampau banyak, jadinya kan susah buat ngunyahnya. Akhirnya masih belum halus sudah dimakan.
Jadi salah satu dari penyebab kenapa orang makan pakai tangan itu lebih sehat daripada kalau kita makan pakai sendok. Yang pertama adalah bahwa orang kalau makan pakai tangan itu sudah mengalami salah satu dari proses pencernaan, karena Allah SWT menjadikan di ujung jari-jari kita ini terdapat enzim-enzim pelumat makanan, pembuat basi makanan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, orang kalau makan pakai sendok bakalan tahu suhu di makanan tersebut sebelum masuk ke mulutnya. Jadi aman untuk makan atau masuknya sesuatu hal yang terlampau panas atau terlampau dingin. Ibu-ibu sekalian, ibu kan kalau misalnya nih ngambil makanan pakai sendok, nggak tahu loh ini suhu makanannya ini berapa, panaskah? Kalaupun panas, panas banget apa nggak panas banget, kan gitu ya. Makanya ibu-ibu sekalian, ibu lagi makan bakso nih pakai sendok kan, begitu masuk, wah, langsung kita keluarin lagi karena kepanasan. Pernah begitu? Ngaku. Kalau kita makannya pakai tangan, nggak akan terjadi, Bu, yang kayak begitu. Ustazah masa mau makan bakso pakai tangan? Enggak, saya nggak lagi ngomongin bakso. Saya lagi ngomongin ibu kalau makan pakai tangan nggak akan terjadi kayak begitu. Kan begitu ya, Bu ya? Sebab kan ibu udah pegang duluan. Kalau panas ibu nggak tahan gitu. Nah, Bu, mulut kita ini lebih tahan panas dibandingkan dengan tangan. Jadi sesuatu yang bisa kepegang pas sama tangan pasti bisa masuk ke dalam mulut. Sementara kalau sesuatu itu bisa masuk ke mulut, belum tentu bisa dipegang sama tangan. Tangan bisa panas ya, Bu ya. Karenanya kemudian sunnah untuk makan pakai tangan agar kita tidak memasukkan barang panas ke dalam mulut kita, yang mana itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Katanya Nabi Muhammad SAW, abridu bitam fa innal har la barakata fi. Dinginkanlah makananmu karena barang yang panas banget, barang yang panas, panasnya panas banget, itu la barakata fi, nggak ada keberkahannya. Emang iya, Bu? Orang kalau minum atau makan yang terlampau panas itu pengen buru-buru masuk aja kan, kepanasan tuh. Udah tuh akhirnya jadi kita nggak tahu tuh rasanya si makanan tersebut secara jelasnya kayak gimana gitu. Jadi memang teman-teman sekalian, dalam setiap kesunahannya Nabi Muhammad SAW terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Nah itu Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, itu ada banyak kebaikan di sana. Salah satunya adalah untuk makan dan minumnya pakai minum nggak ya? Makannya pakai tangan. Berikut sekalian, kemudian kenapa kita sebelum makan cuci tangan? Kalau sesudah makan sih saya tahu, kalau makannya pakai tangan pasti cuci tangan kan, nggak betah gitu ya. Kecuali zaman-zaman sekarang nih, Bu, ada juga nggak usah pakai cuci tangan, pakai tisu basah lah, begitu kan ya? Pakai dijilat. Oh, dijilat tetap harus cuci tangan juga ya, Bu. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, orang kalau cuci tangan sebelum makan dan makan masih dalam keadaan tangan yang basah, meskipun nggak basah banget yang sampai netes-netes air gitu ya, Bu ya, tapi tangannya itu masih agak basah karena cuci tangannya baru gitu, nggak cuci tangan sekarang makan setengah jam lagi, nggak. Bis kita sebelum makan memang cuci tangan gitu kan. Nah itu ibu-ibu sekalian, baunya tangan kita lebih cepat hilang dibandingkan dengan orang yang nggak pakai cuci tangan dulu sebelum makan. Cobain ibu-ibu sekalian, kalau mau tahu cobain makan makanan yang berbau, misalnya duren, misalnya makan nasi yang pakai ada ikan misalnya gitu ya, yang amis misalnya gitu. Nah ibu-ibu sekalian, cuci tangan dulu kemudian makan. Habisnya itu bau tangan kita itu lebih cepat hilang dibandingkan dengan ketika kita tidak pakai cuci tangan dulu sebelum makan, atau makan dalam keadaan tangannya sudah kering gitu.
Nah itu kalau kayak begitu tuh nanti bau tangan kita agak cukup lama. Nah ibu-ibu sekalian kan nggak enak ya Bu ya, kalau tangan kita bau terasi, tangan kita bau duren, tangan kita bau makanan-makanan, bau amis misalnya gitu. Nah itu kemudian makanya Nabi Muhammad SAW mensunnahkan kepada kita untuk cuci tangan sebelum makan, sebagaimana Nabi mensunnahkan juga untuk cuci tangan sesudah makan. Selain daripada tentu saja dari sisi kesehatan, nah itu menghindari adanya bakteri-bakteri yang masuk ke dalam mulut kita ya Bu ya. Baik ibu-ibu sekalian, kembali kepada wudu. Nah wudu ini ibu-ibu secara arti istilahnya adalah ghusl a'dha makhsusah biniyatin makhsusah, membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat yang tertentu. Membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat yang tertentu. Anggota badan yang tertentunya yang mana aja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila shalah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah, "Idza qumtum ila shalah," apabila kalian mau menuju kepada salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian. Wa arjulakum, basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Dari ayat ini kita tahu mana-mana anggota wudu. Anggota wudu yang wajib dibasuh adalah muka, tangan, kepala, kaki. Ibu-ibu sekalian, 4 anggota tubuh ini Bu yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Tidak menerima kreativitas kita. Ibadah itu ada 2 ya Bu ya. Ada ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, tidak menerima kreativitas seseorang. Ada ibadah ghair mahdhah, ada ibadah yang tidak murni ibadah. Itu yang bisa menerima kreativitas kita. Contohnya ibadah yang ghair mahdhah apa nih? Contohnya tata cara berbuat baik sama orang. Itu silahkan berkreativitas. Setiap orang beda-beda. Contohnya seperti yang saya sedang ajarkan sekarang, seperti yang sedang saya lakukan sekarang, yaitu mengajar. Ibadah apa bukan Bu saya ngajar ilmu agama gini? Ibadah teman-teman saya sekalian. Bisa menerima kreativitas apa enggak? Bisa. Suka-suka saya mau ngelucu misalnya, sehingga ngajarnya jadi setengah stand up komedi. Bisa ya Bu ya? Saya mau bikin tegang misalnya, gitu kan? Bisa. Saya mau pakai ada acara praktek wudunya misalnya, bisa. Saya bisa menerima kreativitas. Ini kalau ibadahnya ghair mahdhah, ibadahnya tidak ditentukan caranya. Salah satunya dari jenis ibadah ghair mahdhah adalah doa, adalah berdoa. Ibu kalau berdoa bisa menerima kreativitas apa enggak? Bisa dong. Kamu yang namanya minta mah sekreatif mungkin minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kamu pikir nih, kalau saya mintanya kayak gini nih kemungkinan bakal diijabah nih sama Allah. Kan begitu urusan minta. Jadi kalau kita yang namanya doa, sedoa-doamu deh. Sepengenmu minta, masa minta aja mau diajarin? Ya Bu ya? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, makanya kalau ada ibu-ibu tuh, misalnya gini, "Ustazah, doa apa ya Ustazah buat anak saya?" Iya terserah kamu Bu, kamu pengen anakmu kayak gimana? Silahkan berkreativitas dalam doa, karena doa adalah jenis ibadah ghair mahdhah, jenis ibadah yang tidak tertentu, jenis ibadah yang tidak ditentukan caranya, tidak diatur caranya. Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau yang biasa nih, kalau mau puasa nih,
suka ada orang-orang yang menurut saya agak kerdil pikirannya, dengan kemudian bilang kayak begini nih, jangan baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu enggak usah, baca aja dahamad dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Kenapa gitu? Karena doa yang itu riwayatnya dhaif, atau kalau doa yang itu enggak ada riwayatnya, enggak ada hadisnya. Ini orang-orang kayak gini, apalagi kalau sambil menghukumi dengan acara bid'ah, ibu-ibu sekalian, itu bid'ah tuh. Maksud bid'ah kayak gimana? Yang kullu bid'atin dolalah, ya iyalah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan membawa ke neraka. Jadi maksud kamu orang berdoa Allahumma lakasumtu bawa ke neraka gitu? Nah ini kan pikirannya perlu dilurusin nih Bu. Ini ibu-ibu sekalian, orang yang berpikiran seperti ini sekali lagi menurut saya pikiran yang sangat kerdil, karena dia nggak paham nih bahwa yang namanya doa itu adalah ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang silahkan berkreativitas. Silahkan kamu berdoa dengan caramu, asal tidak dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu sendiri adalah ibadah mahdhah. Kan gitu? Sholat itu adalah ibadah yang sudah ditentukan. Jadi karena doanya nggak tertentu, tapi karena kamu masukkan ke dalam wilayah yang mahdhah tadi ini, makanya jadi tertentu gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada lagi nih, saya pernah ditanya nih ya Bu ya, sama seorang ibu-ibu yang dia ngajarin anak TK, TPA pokoknya lah gitu ya, dia ngajar gitu. Dia bilang gini, Ustazah, saya bingung nih Ustazah ngadepin anak-anak saya nih. Saya bilang kenapa gitu? Saya kan kemarin ngajarin doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Malahan kadang-kadang kalau kita ngajarin anak kecil pakai lagu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu ya. Biar anak-anak pada cepat bisa hafal. Dia bilang, saya habis ngajarin anak doa sebelum makan Ustazah. Tiba-tiba berapa hari kemudian ada anak didik saya bilang kayak begini, Ibu, kata mama saya nggak boleh baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nggak boleh. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Katanya si ibu ini, teman saya ini, dia bilang itu bid'ah, itu haram. Kenapa? Saya bilang, saya Halimah itu tanya, kenapa gitu bid'ah? Dia bilang karena Rasulullah nggak pernah baca doa itu sebelum makan. Oh, Nabi bacanya doa gimana? Ya baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim aja, nggak ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, baik, ibu-ibu sekalian saya muliakan, terlepas dari bahwa Nabi tidak membaca doa itu sebelum makan, yang namanya doa kan perkara bagus. Kalau kamu seperti itu jadi kemudian mempersulit keadaanmu dengan cara yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya bilang sama dia, dah gini aja, biar membuat anak-anak didikmu ini bisa berpikir. Saya bilang gini, nanti kalau pas dia lagi mau ujian, bilang sama anak-anaknya, nak, kamu gak usah pakai doa biar lulus. Nabi gak pernah doa minta lulus ujian. Betul gak? Nabi pernah gak doa minta lulus ujian? Nabi gak pernah ujian di kelas gitu kan. Jadi kalau kemudian ada muridnya, ada murid mau bilang gitu kan, Ibu doain ibu saya ya, mama saya lagi sakit. Bilang sama dia, nah doa biar diberi kesembuhan itu Nabi gak pernah loh bacanya. Nabi itu kalau sakit bilangnya alhamdulillahirabbil alamin. Nabi kalau diri beliau sakit sendiri gitu ya, kayak gitu bacanya. Kalau ada orang lain sakit, ada sih Nabi doa. Nabi doanya bilangnya seperti Allahumma azhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi ibu sekalian, Nabi nggak pernah lulus ujian gitu kan, belajar mau masuk ujian. Ada banyak sekali doa-doa yang Nabi nggak pernah minta. Dan Bu, Ibu pernah minta kaya nggak?
Nabi nggak pernah loh Bu. Nabi malah mintanya miskin. Ayo tuh coba, berani nggak doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kata Nabi gitu, ya Allah hidupin saya miskin aja ya Allah, matiin saya miskin ya Allah, dan kumpulkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Itu doanya Nabi Muhammad alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, kita nggak berani bacanya. Iya kan? Nggak berani kita bacanya. Ya, jadi ibadah itu ibu-ibu sekalian, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghaira mahdoh. Ada ibadah yang memang sudah ditentukan cara-caranya, ada ibadah yang tidak ditentukan caranya. Allah cuma kasih perintah. Misalnya nih Bu, Allah kasih perintah kayak gini, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Gitu kata Allah. Jadi yang namanya doa bebas, kamu mau minta apa aja. Nih adik-adik yang belum nikah nih, saya tahu banyak doanya minta jodoh. Begitu ya. Nah itu doa urusan minta jodoh, saya nggak pernah loh dengar Nabi Muhammad doa kayak begitu. Nggak pernah ada riwayatnya Nabi doa minta jodoh, bid'ah loh itu. Kan nggak bisa begitu. Yang namanya doa silahkan berkreativitas, asal ada patokannya. Nggak boleh minta perkara yang buruk, nanti kalau diijabah nyesel. Kalau Bu, saya jangan difoto ya Bu ya. Ibu-ibu saya sekalian, ada patokannya, jangan berdoa buruk buat orang lain, kan begitu ya? Ada patokannya gitu. Kalau doa itu minta sesuatu yang pasti baiknya. Nah itu kan ada hal-hal dalam patokannya. Tapi selebihnya yang namanya kebaikan, yang namanya permintaan, setiap orang bisa berbeda-beda. Maka berdoalah seperti yang kamu inginkan. Termasuk dari ibadah ghaira mahdoh. Nih ibu-ibu sekalian, Nabi Allah SWT kasih perintah. Kata Allah gini, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian sepanjang siang dan malam. Allah perintahnya kayak begitu. Allah perintahnya kayak begitu. Kamu zikir deh, ingat saya. Kata Allah SWT seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah bilang, Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sebut-sebutlah namaku, aku akan sebut namamu. Dalam hadis yang lain, Fadhkurullah asyaddu dzikra. Maka berzikirlah kalian dengan sebanget-bangetnya zikir, dengan sedahsyat-dahsyatnya zikir. Perintahnya zikir Bu, perintahnya zikir. Jadi teman-teman saya sekalian, kalau kita kemudian berzikir, nggak akan ada ceritanya bid'ah. Karena saya pernah menyampaikan satu kajian mengenai dikirannya Habib Abdullah bin Abu Bakar, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau berzikir tiap harinya kalimat la ilaha illallah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali, subhanallah 25.000 kali, istighfar 25.000 kali tiap harinya. Ibu-ibu saya sekalian, kalau kita nih yang dengar, ibu-ibu yang dengar, wih hebat banget ya, ya ampun, masya Allah pikirannya banyak banget ya. Nah ini ibu-ibu saudaraku sekalian, kelompok sebelah, tuh ibu kelompok sebelah, malah ngomongnya kayak gini, ya ampun itu orang Nabi kan gak dikir kayak begitu, berarti bid'ah tuh. Tunggu. Maksud kamu bid'ah nih apa nih? Maksud kamu yang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat adalah menuju neraka. Jadi maksud kamu orang yang punya zikir la ilaha illallah 25.000 kali, salawatan 25.000 kali, subhanallah bihamdi 25.000 kali, istighfar 25.000 kali, itu adalah orang yang akan menuju ke neraka. Ya tapi kan Nabi nggak kerjain itu. Tunggu dulu. Ya Allah, aneh-aneh ibu sekalian. Sampai pernah saya sampaikan mengenai
Sayyidina Ali Zainal Abidin yang punya sholat malam setiap malam 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya sholat malamnya setiap malam 1000 rakaat. Ada yang nyeletuk di majelis itu, dia bilang kayak gini, wah itu nggak bid'ah tuh. Sholat 1000 malam setiap malamnya itu menurut saya bukan ibadah tapi karamah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Sebab kalau kita sholat malam sebanyak-banyaknya nggak bakalan nyampe 1000 rakaat, Bu. Nggak bakalan nyampe, nggak keburu waktunya. 1000 rakaat tiap malam tuh nggak keburu, ibu-ibu sekalian. Itu satu. Sama yang keduanya, kita nggak bakalan kuat. Betul apa enggak? Jadi itu bukan ibadah tapi karamah. Karamah, kemuliaan, keramat ya Bu ya. Keramat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang karena orang tersebut dicinta di sisi Allah. Masa ada yang ngatain Bu itu perkara bid'ah yang bawa orang ke neraka? Jadi saya nanya gitu. Jadi maksud kamu orang yang punya sholat 1000 rakaat setiap malamnya bakal masuk ke neraka, sementara yang tidur sepanjang malam masuk surga? Ini pemikiran datangnya dari mana gitu? Saya mau tahu. Masya Allah, Masya Allah. Dikit-dikit bid'ah, ini itu bid'ah. Ini masuk Rejab nih. Orang yang banyak puasanya bid'ah. Baca istighfar bid'ah. Ada lagi diajarin sama gurunya baca Subhanallahil Hayyul Qayyum 100 kali 10 hari pertama, Subhanallah Ahadus Samad 10 kali berikutnya, Subhanallah Raufur Rahim 10 kali 10 hari berikutnya, setiap hari 100 kali. Itu juga. Jadi kamu nggak usah istighfar, kamu nggak usah baca zikir, nonton TV aja bid'ah apa enggak? Enggak katanya. Beneran loh ini? Enggak katanya. Yang nonton TV malah nggak bid'ah. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan bagian dari ibadah. Katanya gitu. Jadi yang ibadah aja nih yang bid'ah nih. Ini subhanallah, nih lama-lama saya terus-terusin saya marah-marah nih. Subhanallah ya. Jadi ibu-ibu saya sekalian, Allah nyuruhnya berzikirlah kamu. Berzikirlah kamu dan bertasbihlah kamu sepanjang siang dan malam. Allah nggak ngasih tahu dikirannya apa, bacaannya apa, nggak ada. Nabi Muhammad nggak nentuin ini loh dikiran saya, hanya ini loh dikiran saya, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Malah yang disebut Nabi Muhammad alaihissalam, berzikirlah kamu banyak-banyak kata Nabi, sampai orang munafik nyebut kamu sebagai orang yang ria. Nabi malah gitu bilangnya, kan gitu ya. Kamu banyak-banyak zikir nggak apa-apa kata Nabi Muhammad alaihissalam, sampai orang nyebut kamu sebagai orang yang ria sekalipun nggak apa-apa, kan gitu tuh. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, nggak pernah ada bid'ahnya. Terutama nih yang pada sering dibid'ah-bid'ahin, sholawat. Nih ibu baca tadi tuh sholawat nariyah. Ya Allah Bu, ibu buka di internet. Itu bukanya sih nggak internetan ya. Tapi kalau ada adik-adik nih di sini nih, buka di internet gitu kan. Sholawat nariyah. Itu pembahasannya banyak mengenai bid'ahnya sholawat nariyah. Padahal Bu, sesuatu itu baru disebut bid'ah itu kalau itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah salah satu contohnya wudu, itu ibadah mahdhah. Sholat, ibu kalau mau sholat gerakannya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, tapi pakai telentang, pakai nyungsep, pakai nyeruduk. Itu baru ibu-ibu ngerjain perkara bid'ah. Ibu kalau sholat, tapi sholatnya di mana-mana tempat kan boleh. Tapi kalau ibu sengaja sholatnya di wihara, ibu sengaja sholatnya di gereja, itu baru ibu namanya ngerjain perkara bid'ah. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, yang namanya ibadah mahdhah itu baru kalau dirubah-rubah itu namanya perkara bid'ah. Ibu wudu nih, ibu rubah-rubah caranya. Nggak usah caranya ya Bu ya, ibu tambahin misalnya gitu. Mohon maaf, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau aja agama itu akal,
pasti bakalannya orang kalau wudhu disuruh ngusap-ngusap pantat, kan dia yang bikin urusan. Ibu nih ceritanya batal wudhunya gara-gara apa? Kentut misalnya gitu. Bu, yang bertingkah, yang bermasalah nih siapa, Bu? Ibu kalau wudhu pakai sentuh-sentuh pantat apa enggak? Enggak. Ini kan kayak yang bandel siapa, yang dipukul siapa, kan gitu ya, Bu ya. Nah itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau aja agama itu adalah akal, semuanya harus sesuatu yang logis gitu ya, Bu ya. Pastinya orang kalau wudhu itu bukan yang disentuh muka, ya bukan yang dibasuh muka atau tangan gitu kan. Yang dibasuh yang bermasalah nih tadi. Tapi ini malah yang bermasalah nggak diapa-apain. Repot banget, Bu, kalau kita disuruh wudhu, suruh usap-usap pantat. Ya Allah. Kalau wudhunya di kamar mandi kita sendiri sih mendingan, Bu ya. Kalau wudhunya di kamar mandi umum kebayang. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini ibadah mahdhah, Bu, tidak menerima kreativitas. Wudhu, sholat, gitu kan. Puasa dari sisi waktunya, baik bulannya ataupun waktunya, dari subuh ke maghrib. Enggak usah diatur-atur, itu diatur sama Islam. Termasuk juga zakat fitrah, harus berupa makanan pokok, harus dikeluarkan pada malam lebaran. Itu sesuatu yang sudah paten, ibu-ibu sekalian. Nah, sesuatu hal yang sudah dipatenkan dalam urusan agama, ini namanya ibadahnya ibadah mahdhah. Tidak bisa menerima kreativitasmu, mau kamunya siapa sekalipun. Kalau kamu tetap juga kemudian merubah-rubah ibadah yang mahdhah, kamu namanya beragama secara liberal. Jelas, Bu? Orang liberal, orang liberal, ibu-ibu sekalian, itu sampai sholat aja yang penting inget, yang penting eling, kan gitu ya? Kenapa gitu? Sebab ada ayatnya, Allah bilang aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti tujuannya sholat itu ingat sama Allah. Ya udah, kalau kita udah ingat sama Allah, nggak perlu sholat. Gitu. Itu pemikiran yang liberal, ibu-ibu sekalian. Ibadah mahdhah tapi mau dibikin sama dia bukan ibadah mahdhah, ghair mahdhah. Itu salah, ngaco itu, ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang liberal nih, Bu nih, kalau puasa Ramadan itu juga mereka nggak pada puasa. Kenapa? Sebab intinya puasa adalah pencegahan, adalah mencegah diri dari yang haram-haram. Yang berbahaya itu bukan pada apa yang masuk ke perut, tapi apa yang keluar dari mulut. Bukan apa yang masuk lewat mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Kata mereka begitu. Jadi puasa nggak pakai puasa, sholat nggak pakai sholat, dan mereka merasa demikianlah tata cara beribadah. Gitu, Bu. Termasuk masalah nutup aurat. Perempuan nggak wajib pakai jilbab. Katanya mereka kayak begitu. Kenapa gitu? Karena oh iya, zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad tuh, zaman orang jahiliyah, orang perempuan harus pakai jilbab, bahkan harus pakai cadar masalahnya. Kenapa gitu? Karena laki-lakinya pada zaman tersebut itu libidonya tinggi-tinggi. Karena laki-lakinya pada zaman tersebut itu ngelihat perempuan, ngelihat mukanya aja bisa sampai kayak gimana. Ngelihat aurat perempuan bisa zina, bisa begini, bisa begitu. Kalau orang zaman sekarang itu ngelihat perempuan telanjang aja nggak kenapa-napa, hatinya biasa-biasa aja. Jadi perempuan itu nggak wajib juga nutup aurat. Ini pikiran orang-orang liberal, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Ibadah-ibadah mahdhah menjadi ghair mahdhah. Dicari inti-intinya aja. Padahal, Bu, kalau ada laki-laki ngelihat perempuan, mohon maaf, cuman pakai bikini doang, dan dia nggak tergugah nafsunya, ibu-ibu sekalian, ini yang salah. Yang nggak normal siapa nih, Bu? Mungkin karena dia udah kebanyakan ngelihat aurat orang, kan gitu ya.
Nah, Islam itu ngajarin yang laki-laki nundukin pandangan, yang perempuan nutup aurat. Tutup deh fitnahnya, gitu. Kalau laki-lakinya menundukkan pandangan, perempuannya nutup aurat, pintu-pintu fitnah menjadi tertutup. Begitu bukan? Gitu. Islam tuh ngajarin tata cara kehidupan gitu. Makanya ibu-ibu, kita dalam berislam jangan sampai ke grup sebelah, kelompok sebelah kanan, jangan sampai juga ke kelompok sebelah kiri. Gitu. Kalau kita kemudian menjadikan ibadah mahdoh menjadi ibadah ghaira mahdoh, ibadah yang seharusnya tidak menerima kreativitas, masih dipikir-pikirin juga dari sisi-sisi kreativitasnya, kamu menjadi liberal. Kalau kamu kemudian ibadah yang seharusnya nggak mahdoh, kamu mahdoh-mahdohin, termasuk doa, termasuk sholawatan, sekali lagi bukan ibadah mahdoh, termasuk tata cara mengajar, termasuk tata cara dalam urusan saya mau baca Al-Qur'annya sehari sekian, itu kan menerima kreativitas ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kemudian dijadikan juga yang ghaira mahdoh menjadi mahdoh, kamu akan kelompok sebelah. Yang sekarang banyak juga di negeri kita nih, dikit-dikit bid'ah, antara liberal atau no. Jelas ya Bu? Alhamdulillah ibu-ibu kalau ngajinya di yang kayak beginian, yang kayak kita-kita nih, dari Imam Ghazali, dari Imam Al-Haddad, para ulama-ulama kita yang banyak banget, kita disebut dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalanin ibadahnya enak. Ya Bu ya, jalanin ibadahnya enak, nyaman, semakin didalemin semakin yakin, semakin nikmat, semakin tentram, semakin baik kehidupan kita, karena ini adalah jalan cahaya. Jalan cahaya tuh Bu, semakin dekat kita semakin terang, semakin dekat kita semakin tenang. Tapi kalau jalan kegelapan, semakin dekat, semakin jalan kita tambah jauh, tambah gelap. Kayak orang lagi nyasar tuh ibu-ibu sekalian, nyasar masuk ke hutan, masuk ke lautan, tambah dalam, tambah jauh, tambah dalam, tambah jauh, tambah gelap, tambah jauh, tambah nyeremin ibu sekalian, seperti itu. Gitu. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam dalam hati kita sampai kita meninggal dunia dengan membawa ajaran yang seperti ini insyaallah. Dan ibu-ibu sekalian, kita hanya perlu mendoakan anak keturunan kita. Karena Bu, ke depan nih dua kubu ini, kubu yang tadi saya sampaikan nih, ibadah mahdoh menjadi ghaira mahdoh, ibadah mahdoh menjadi ghair mahdoh ya Bu ya, atau sebaliknya ghair mahdoh dijadikan mahdoh. Ini yang kubu sebelah sama kubu sebelah nih, tambah ke depan nih, zaman semakin ke depan tambah semakin merajalela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan seluruh keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nih dikasih tahu kemudian sama Imam Al-Haddad mengenai urusan wudu tadi. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, masalah mengenai wudunya akan saya sampaikan, tata cara wudu dan lain sebagainya akan saya sampaikan di bulan yang akan datang insyaallah. Namun saya mengenai masalah siwak dan lain sebagainya Ibu ya, yang tadi setelah kita bacakan keterangannya akan datang di bulan yang akan datang. Namun yang saya mau sampaikan adalah fadilah berwudu. Ibu-ibu sekalian, wudu ini Bu punya fadilah yang sangat banyak. Yang pertama, wudu itu adalah pintu gerbang menuju sholat. Siapa yang bagus wudunya akan bagus sholatnya. Sebab wudu adalah gerbang menuju sholat. Siapa yang bagus wudunya bakalan bagus sholatnya. Para ulama mengatakan begitu. Siapa yang bagus sholatnya maka akan bagus seluruh ibadahnya. Itu berdasar dari hadisnya Nabi, awal ma yuhasibul insan fi qabrihi as-shalah. Fa in wajadaha kamilah kubilat wa kubilat bi syairul amal. Kata Nabi Muhammad, sungguh yang pertama kali dihisab oleh Allah dalam kubur seseorang adalah perkara sholat. Siapa yang sholatnya bagus,
maka akan diterima sholatnya, diterima semua amal ibadah yang lain. Maka siapa yang bagus sholatnya bakalan bagus seluruh ibadahnya. Itu patokannya, Bu. Siapa yang wudunya bagus maka akan bagus sholatnya. Siapa yang sholatnya bagus, baguslah seluruh ibadahnya. Siapa yang seluruh ibadahnya bagus maka akan baguslah hidupnya. Orang kalau ibadahnya bagus, hidupnya bagus, Bu. Betul apa enggak? Karena hidup ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia hidup di atas muka bumi ini buat ibadah, kata Allah. Maka orang yang ibadahnya bagus, maka bagus pula lah hidupnya. Orang yang hidupnya bagus, matinya juga bagus. Kama ta'ish tamut. Siapa yang dengan cara apa kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan dimatikan. Bagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan mati. Siapa yang matinya bagus, maka di akhiratnya dia akan bagus kehidupan akhiratnya. Maka ibu-ibu sekalian, mau benerin hidup dunia dan akhirat, mulailah dengan membenahi sholatmu. Mau membenahi sholatmu, mulailah dengan memperbaiki wudu'mu. Sebab wudu adalah miftahus sholat, adalah pintu gerbang menuju sholat, adalah kuncinya sholat. Wudu adalah kunci. Itu salah satu fadilah paling besarnya wudu. Wudu'mu memperbaiki hidupmu. Ibu-ibu sekalian, satu. Kemudian Bu, yang kedua nih, fadilahnya wudu. Orang kalau punya wudu, semacam hidup punya senjata, semacam orang berperang bawa senjata. Orang yang nggak punya wudu itu macam orang yang nggak punya senjata. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, al-wudu miftahul mu'min. Wudu adalah silahul mu'min. Al-wudu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang beriman. Artinya orang kalau punya wudu lebih aman dari perbuatan dosa dibandingkan dengan orang yang nggak punya wudu. Ibu, maka berwuduklah. Bukan hanya ketika akan mengerjakan sholat, akan tetapi berwuduklah sehingga kamu selalu berada dalam keadaan punya wudu. Hari-harimu itu loh punya wudu. Itu orang yang punya wudu dalam hari-harinya, punya wudu terus aja gitu. Itu ibu-ibu sekalian, setiap kali batal wudu, dia wudu kembali, nggak pakai ada jeda dia dalam keadaan nggak punya wudu. Ini Bu, kayak orang yang pergi perang punya senjata, jadi dia lebih aman dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebab wudu adalah senjata bagi orang yang beriman. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kalau suamimu adalah tipe celelean di luar. Tahu celelean nggak? Tipe jelalatan di luar. Nah, nih. Kalau jelalatan di dalam sih nggak apa-apa, betul nggak Bu? Jelalatan di dalam kamar sama bininya sih nggak apa-apa, ibu ya. Tapi kalau jelalatan di luar, nah ini kan masalah nih. Masalah apa nggak Bu? Gede apa kecil? Ibu-ibu sekalian, minta kepada mereka untuk jangan berani keluar rumah dalam keadaan nggak punya wudu, dan dukung mereka untuk itu. Dukung mereka untuk itu. Saya sampaikan yang seperti ini karena ada banyak para istri nggak pada demen kalau suaminya pada jagain wudu. Masa sih Ustazah? Iya, salah satunya saya dulunya. Sebel gitu, dia punya wudu mulu gitu kan, jadinya nggak bisa pegangan tangan, nggak bisa saya colek-colek. Saya bilang punya wudu mulu, nggak apa-apa kan batal gitu, air juga banyak. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, lama kelamaan saya kemudian jadi kepikir gitu, subhanallah. Dia sendiri bilang, kamu tuh nggak tahu ya, jadi laki-laki nih tinggal di Indonesia ujiannya banyak. Iya juga sih, kita jadi perempuan aja ujiannya banyak. Ya Bu ya.
Dia bilang kalau nggak punya wudhu itu rada susah buat nundukin pandangan, rada susah untuk enggak ngeliatin perempuan. Dan perempuan di luaran kan kamu tahu sendiri, berbikini, berrok mini, betul nggak Bu? Yang ada di jalan-jalanan sana. Dia bilang kalau saya punya wudhu keluar itu lebih mudah. Saya nggak ngerti kenapa, tapi lebih mudah buat nundukin pandangan. Saya pikir saya kalau ngelarang suami saya untuk selalu punya wudhu, kenapa saya jadi kayak setan? Ini setannya saya nih yang ada nih. Padahal katanya saya ustazah. Ya Allah. Jadi akhirnya ya udah, bismillah, alhamdulillah, yuk kita jalanin ini. Suami saya punya wudhu, biar saya nggak kesel mulu, saya juga harus punya wudhu. Jadi kita berduaan deh, suami istri sama-sama jaga wudhu. Kalau kemudian entah kenapa kesenggolan gitu ya, yang marah bukan cuma dia, saya juga ikutan marah. Ini saya mau keluar nih, udah mau jalan, ya ampun wudhu lagi deh, aduh susah bener saya. Gitu. Jadi teman-teman saya sekalian saya muliakan, al wudhu silahul mu'min. Wudhu adalah senjatanya orang beriman. Orang kalau selalu punya wudhu lebih aman, lebih mudah untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Makanya kalau berat bagimu ajakan-ajakan dosa, selalulah punya wudhu. Lebih mudah bagimu mencegah lisan dari bohong, lebih mudah bagimu mencegah mata dari pandangan haram, lebih mudah bagimu mendengarkan perkara yang diharamkan, lebih mudah bagimu untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan ketika kamu sedang punya wudhu. Jadi teman-teman saya sekalian, seperti itu ya. Itu fadilahnya wudhu. Tadi apa? Kuncinya sholat. Siapa yang ingin memperbaiki sholatnya, maka perbaikilah wudhu. Kemudian yang kedua tadi apa? Senjata orang beriman. Orang kalau punya wudhu lebih aman dan lebih kuat mencegah diri dari perbuatan dosa dibandingkan dengan orang yang nggak punya. Yang ketiga, fadilahnya wudhu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, fadilahnya wudhu yang berikutnya adalah orang kalau punya wudhu, kalau sampai meninggal dunia lebih mungkin untuk mati dalam husnul khotimah dibandingkan dengan yang nggak punya wudhu. Jadi ibu kalau kepengen matinya husnul khotimah, maka matilah dalam keadaan punya wudhu. Dan karena kamu nggak tahu kapan matinya, jadi berusahalah untuk selalu dalam keadaan punya wudhu. Gitu. Orang kalau matinya bawa wudhu, nih ibu sekalian, sangat aman, sangat aman. Orang kalau punya wudhu, tuh Bu, ada malaikatnya yang jagain dia. Sehingga dengan kehadiran malaikat ini akan memudahkanmu, malaikat rahmat ini akan memudahkanmu untuk matinya dalam keadaan bawa iman, bawa Islam. Gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, salah satu fadilahnya wudhu yang lain. Tuh dapat berapa kita tadi? 1, memperbaiki sholat. 2, lebih rentan, lebih aman dari kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang ketiganya adalah kalau mati dalam keadaan punya wudhu, lebih mungkin untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, lebih punya banyak kesempatan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat, ibu-ibu sekalian saya muliakan, orang kalau wudhu itu nahan emosi. Ini ibu-ibu sekalian, kamu kalau lagi dalam keadaan punya emosi, wudhu aja. Wudhu itu akan menurunkan emosimu. Emosi apa? Terutamanya adalah emosi kemarahan. Wudhu lah, nanti kamu akan ngerasa banget. Wudhu itu nurunin emosi dalam model yang luar biasa. Ibu kalau lagi kesel sama anaknya nih, pengen mukul, pengen nyubit, pengen jewer, pengen marah, pengen ngomel sama anak. Tapi itu kan gak baik Bu ya. Betul gak Bu? Ibu kalau habis ngomelin anak suka nyesel apa enggak, saya tanya?
Kayaknya sebelum saya selesai pertanyaannya udah nyesal. Takut saya marahin ibu-ibu nih. Habis ngomelin anak tuh kan, ya ampun. Kita habis itu ngelihat dia ketiduran depan TV, ya Allah, gemesnya. Lihatnya rasa bersalah gitu. Apalagi kalau sampai nyubit terus kita lihat bekas memar cubitan kita, ya Allah. Hati rasanya kayak diapain ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, agar gak banyak nyeselmu, tahanlah emosimu. Ini baru dunia Bu, belum akhirat loh. Emosi-emosi ini bawa petaka di akhirat lebih besar daripada bawa petaka di dunia, ibu-ibu sekalian. Karenanya kemudian, agar gak banyak nyeselmu, tahanlah emosimu. Gimana caranya nahan emosi? Wudu. Kata Nabi kayak begitu. Saya nggak bilang katanya profesor, saya nggak bilang katanya seorang alim fulan, saya nggak bilang katanya syekh fulan. Saya bilang katanya Nabi yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang beliau sampaikan bukan dari hawa nafsunya, bukan dari hasil eksperimennya, bukan dari pembelajaran dalam hidupnya, tapi semua yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada sang pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, Allah paling benar omongannya. Nabi Muhammad wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setiap ngomong, maka enggak ada yang lebih benar ucapannya daripada Nabi Muhammad alaihissalam sebagai seorang manusia. Karena ucapan Nabi adalah wahyu Tuhannya. Apa kata Nabi? Innal ghadab minasyaitan wa syaitanu minan nar. Wala yudfirun narilal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, kemarahan itu sumbernya dari setan. Setan itu terbuatnya dari api. Enggak ada yang bisa memadamkan api kecuali air. Maka apabila kalian sedang dikuasai emosi dan kemarahan, segeralah pergi berwudu. Nabi perintahin gitu, Bu. Para ulama ngelanjutin, ibu-ibu sekalian, kalau kamu ngerasa wudu enggak mempan, kalau ngerasa kamu wudu nggak cukup buat nahan emosi kamu, mempan. Saya udah mau emosi aja nih. V1393 IB, mobil Honda Freed, ngalangin jalan. Orangnya mau keluar. Ada orang mobil depannya mau keluar. Kayaknya yang punya mobil nggak tahu nomornya ya. Bu, mobilnya tuh Honda Freed. Di belakang mobilnya ada Happy Family, ada papa, ada mama, ada mas, ada mbak, ada adik. Adiknya naik sepeda. Ayo, udah, baik. Kalau saya tahu ibu-ibu tuh susah ngingetin nomor mobil. Saya tahu karena saya juga nggak hafal. Jadinya saya ingetin visual gitu, biasanya lebih inget. Baik ibu-ibu sekalian, apa tadi? Emosi, ibu ya. Emosi cara nahannya adalah dengan wudu. Ulama melanjutkan, kalau wudu nggak cukup buat kamu, mandi aja. Mandi dulu aja ya. Lagi kesel-kesel nih, pengen marah, waduh udah deh gitu ya. Wudu dulu aja. Jadi kalau kemudian ibu-ibu sekalian, kita lagi enak-enak di rumah, suami datang marah-marah, ini kita rasanya kayak yang sembarangan aja loh bang, gitu kan. Pengen marah juga nih. Daripada akhirnya kebakaran di rumah kita karena setan dilawan sama setan, api dilawan sama api, akhirnya apa yang terjadi? Kebakaran, ibu-ibu sekalian. Dan kebakarannya ini, Bu, ya Allah, banyak banget bawa masalah, ibu-ibu sekalian. Kebakaran yang terjadi dalam rumah tangga ini banyak banget bawa masalah. Masalah yang sering terjadi apa? Perceraian. Ustazah, suami saya lagi emosi kemudian menceraikan saya. Jatuh apa enggak? Saya bilang jatuh karena saya jarang ketemu orang enggak emosi nyerahin bininya. Sayang, saya sayang sama kamu saya ceraiin ya.
Pernah ketemu nggak kayak gitu? Nggak ada. Orang tuh yang namanya menceraikan orang pasti gara-gara emosi. Nah itu ibu-ibu sekalian, caranya gimana? Kalau emosi suami, istri jangan ikut-ikutan emosi. Tapi kan nggak bisa Ustazah, emosi itu kan menular. Nah kayak diajarin sama Nabi, kalau suamimu emosi, kamu pergi ke kamar mandi, wudhu kata Nabi. Ibu mau ikutan setan apa ikutan Nabi? Ikutan Nabi kan. Jadi kalau kamu lagi emosi, buruan pergi wudhu. Itu perintah Nabi Muhammad alaihissalam. Bu, jadi kalau ibu emosi, inget-inget saya. Kalau ibu lagi emosi, inget-inget saya. Inget-ingetin, kayaknya Nabi lagi ngebisikin wudhu gitu. Atau kalau ibu susah bayangin Nabi Muhammad, ibu bayangin saya aja, wudhu. Gitu ya Bu ya. Gitu ibu-ibu, setiap kali ibu datang emosi, pengen marah, pengen ngomel, mau sama anak, mau sama tetangga, mau sama suami, mau sama teman, mau sama siapa aja, ibu bayangin aja gitu. Saya lagi bilang sama ibu, wudhu, gitu. Karena Bu, kamu kalau tetap diam di situ nggak pergi wudhu, kamu hanya akan mengikuti setan kamu. Itu si suami lagi manggil-manggil setan soalnya. Oh dia lagi wudhu kan, dia lagi marah. Kalau ada sesuatu hal yang nggak nyenengin kita, nggak bikin kita happy, sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, itu ibu-ibu sekalian kalau ada orang marah tuh, dia lagi manggil setan. Karena kemarahan itu adalah dari setan. Setan suka manggilin teman-temannya Bu. Makanya kenapa ada orang marah, kita bisa ikutan marah juga, karena dia manggil setannya berhasil. Dipanggil-panggilin setannya, kita akhirnya keluar deh setannya. Maka ibu-ibu sekalian, nggak usah ikutin si setan. Ibu-ibu sekalian, ikutin Nabi Muhammad. Segera pergi wudhu. Kalau ibu wudhu, habis selesai wudhu, ibu keluar masih emosi juga, bilang maaf bang, saya mau berendam dulu aja. Ibu masuk kamar mandi, ibu mandi. Ya Bu ya, kalau mandi nggak cukup juga, ibu berendam aja dulu. Ustazah nggak punya batap, di bak nggak apa-apa. Kamu lagi kenapa sih? Lagi emosi bang. Kamar mandi nggak keluar-keluar, lagi emosi, maafin saya. Jadi gitu ibu saya sekalian, biar nggak umep. Subhanallah, mujarab beneran. Cobain kalau nggak percaya. Itu salah satu dari fadilahnya wudhu, menahan emosi. Fadilah terakhir, menggugurkan dosa. Wudhu itu ngapusin dosa. Ibu, sampai ada seorang syekh ngelihat ada seorang anak lagi wudhu, kemudian dia bilang sama anak tersebut, "Tob min uquqil walidain." Dia bilang, "Nak, kamu jangan suka ngomong kasar sama orang tua. Jangan suka ngomel-ngomel gitu sama orang tuanya." Kok saya tahu kalau saya habis ngomel sama orang tua saya, sama mama saya? Dia bilang tuh, dosanya tuh kalimat-kalimat kasarnya tuh pada berguguran tuh, pada jalan barengan sama air wudhu kamu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, wudhu salah satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Gitu. Pada jalan tuh, saking kita nggak lihat aja. Maka Imam Ghazali nanti sesudah bab wudhunya selesai, beliau sampaikan di bagian-bagian terakhirnya, beliau bilang kalau kamu wudhu dengan hanya ngerjain yang fardu-fardunya aja, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, dosamu hanya berguguran dari anggota yang terkena wudhu. Akan tetapi kalau kamu menjalankan wudhu sesuai dengan tata caranya, sama sunnah-sunnahnya semuanya kamu jalanin, maka dosa tersebut akan mengalir dari seluruh anggota tubuhmu, keluar dari seluruh anggota tubuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan seindah-indah wudhu bagi kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan semulia-mulia kehidupan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki wudhu kita sehingga dapat memperbaiki sholat kita, dan semoga aja kita juga bisa jadi orang yang daimatul wudhu ya Bu ya, selalu berada dalam keadaan punya wudhu. Ibu-ibu cobain deh, ibu cobain. Kalau nggak bisa cobain tiap hari misalnya gitu ya, ibu-ibu cobain misalnya tiap hari Jumat gitu. Tiap hari Jumat jangan
nggak punya wudhu terus gitu. Jadi kalau misalnya batal langsung wudhu lagi, batal wudhu lagi, tiap hari Jumat aja dulu. Nanti kalau udah berasa enak gitu kan, tiap hari Jumat mulai tambahan Jumat sama Senin misalnya kayak gitu. Ibu punya wudhu terus selama Jumat atau Jumat dan Senin. Nanti lama-lama 2 hari sekali misalnya, lama-lama nanti jadi kebiasaan. Nggak enak kalau nggak punya wudhu. Nggak enak kalau nggak punya wudhu. Nah, itu enak insya Allah kalau udah jadi orang yang daimatul wudhu, selalu punya wudhu. Keadaan kita ini ya, maka insya Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan fadilah-fadilah yang tadi telah saya sebutkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil Fatiha bil qabul wa mikul sulm musasyam zahir wa batin al faqirin wa qulubana wa qalbana mal huda wa tuqal afal ghina wa ridha wal yaqin ya aftar arifin wa ihtimnal bismillahirrahmanirrahim anna fi khanwatun afiyah. Kita doakan juga ada ibu yang sedang sakit, Ibu Asia bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang terbaik pada beliau, karuniakan kesabaran menghadapi sakitnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera ringankan sakitnya tersebut insyaallah. La diniyah bikuniyah salihah Jamiah Syamilah, dan juga Ibu Hajah Telma Rosdiana Muhammad, ibunda dari Hajah Livi Yunus. Beliau meninggal dunia ya. Nah, kita bacakan untuk yang sakit-sakit dulu, yang tadi disebutkan namanya Ibu Asia bin Syahab, dan juga untuk semua yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan sakitnya, mudah-mudahan Allah sehatkan. Allahumma rabbana sa'adil ba'sa syifan tasyafi wa fadil mu'afi la syifan la syifauka syifan la yughadiru saqaman wa la namu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya kita bacakan Fatihah untuk yang meninggal dunia, Hajah Telma Rosdiana Mahmud atau Muhammad? Mahmud ya, ibunda dari Hajah Livi Yunus. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya inget ini. Iya. Hajah Livi ya, mamahnya Livi. Ya, mudah-mudahan Allah SWT bahagiakan beliau dalam alam kuburnya insyaallah. Dia lama kena stroke ya. Sekarang meninggal dunia. Allah yaghfir laha wa yarhamha wa taqabbal mal maghfirah. Bismillahil jannah bi rahmatika ya Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya Rabbana i'tarafna bi annana asrafna ala lama ashrafna fatub 'alaina tawbatan li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril biladi wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' fadlan wa juddan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahna bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi afdal habbi wa alihi wa sahbihi idadat arshisuhbi walhamdulil ilahi fil badhi wat tanahi alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah bil qabul wa mikul susyam bairabatin al-fatihah wa qulubana wa qalbana mal huda wa tuqal afafal ghina wa ridha wal yaqin yaftanu fil arifin wa ihtimnal bismillahirrahmanirrahim fi khairin wa tin wa afiyah. Kita doakan Bu Ida beserta seluruh keluarga, anak, mantu, cucu, semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya,
semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semakin berada dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam syafaat dan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita semua yang hadir di tempat ini semoga Allah kabulkan segenap hajat kita. Hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. La hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih atas